Hai semuanya, selamat datang di podcast hororku. Hi, serem, anjing. Sebelum kita mulai podcast hari ini, alangkah baiknya saya memberikan pantun terlebih dahulu. Pergi ke pantai sama si Rosa. Wisa? Wis. Siap ya. Bisa diperkenalkan Mbak, namanya siapa? Hai guys, aku Elisa. Ya, aku teman kerjanya NWSTRS. Iya. Rumahnya di mana? Aku kebetulan di Lawang. Rumahnya di Lawang ya. Malang Kabupaten. Malang Kabupaten. Jadi gini, ini kan podcast horor kan ya. Jadi saya minta mbaknya ke sini untuk menceritakan hal-hal horor yang selama ini dialami. Mungkin ada hal-hal mistis selama hidup di dunia musik. Kok dunia musik? Oh, iya. Kan bapak yang dunia musik. Oh iya. Ada sih. Ada ya. Jadi emang ya sering sih, tapi kebanyakan itu sih di rumah. Di rumah sendiri. Di Ngontrak rumah apa sendiri? Enggak sih, aku jadi ini yang pertama yang mau aku omongin tuh di rumah yang ngontrak. Di rumah yang ngontrak. Yang kedua di rumah sendiri. Tapi ini ada di satu area yang sama. Oh, gitu. posisi oh ya. Kayak gitu. Langsung aja nggak apa-apa. Oke. Keburu penontonnya hilang. Nanti biasanya tuh apaan nih langsung hilang. Jadi yang pertama itu Mas Awan. Jadi aku tuh baru pindah. Dulu tuh rumah masih ngontrak-ngontrak. Masih ngontrak-ngontrak. Terus pindahlah ke sebuah desa. Desa. Masih Kecamatan Lawang. Terpencil nggak ya? Lumayan sih dibilang terpencil tuh sebenarnya ya lumayan terpencil, tapi dibilang terpencil juga nggak terlalu terpencil. Kalau sepeda vario lewat mungkin, weh sepeda vario lewat. Nggak sekampung itu. Oh, nggak sekampung itu ya? Nggak sekampung itu. Jadi kebetulan dulu aku tuh pindah tahun berapa? Pokoknya masih tahun 2000 sekian, belum 2010. Jadi masih angkanya masih satuan. Oh, 2000 2000 berapa ya? 2007-an apa 2007 ya? Sekitar segitu. Dan kebetulan di kampung itu emang masih sepi. Jadi rumah itu kan masih ngontrak, pindah ke sana tuh ngontrak. Posisi rumahnya itu kebetulan depan itu masih hutan pohon randu, pohon jati kayak gitu-gitu. Samping rumah itu juga masih kebun-kebun orang. Jadi full masih kebun, belum rame rumah. Terus sebelah itu ada tetangga, tapi cuman sedikit. Terus di kampung itu waktu dulu itu ketika udah azan maghrib, setelah itu udah sepi, nggak ada orang. Biasanya kalau di kampung-kampung masih ada yang aktivitas, bapak-bapak nongkrong dan sebagainya, main-main petak umpet lah anak-anak kecil. Itu tuh udah nggak ada, udah sepi, benar-benar sepi. Terus palingan orang keluar buat sholat isya aja. Terus ya udah balik lagi. Sebelumnya kayak sepi banget. Itu di rumah yang ngontrak waktu itu. Jadi ini tuh kejadian nyata. Kenapa aku bilang nyata? Karena bukan cuma aku yang merasakan. Kalau yang merasakan satu orang dan itu aku aja kan halu ya berarti. Kebetulan ini yang menyaksikan dan merasakan itu aku, ibuku, adikku, kakakku, semua itu melihat dan itu 100% dalam kondisi sadar. Oh, sadar. Nggak ada pengaruh narkoba. Iya, enggak, kebetulan enggak. Cuman satu keluarga pakai narkoba. Terus jadi itu tuh ada di rumah kontrak gitu. Rumah kontrak lanjut. Tikus sak keluarga ngi narkoba. Enggak ya? Jangan ditiru. Iya. Jadi terus itu apa ya? Oh ya. Jadi di rumah. Jadi itu ada kamarnya ibuku. Itu kamarnya ibuku sama abiku tuh. Mereka tuh nggak pernah mau tidur di kamar karena mereka memilih tidur di depan TV. Biasalah ya. Ayo. Iya. Biasalah. Karena orang kan biasanya lebih kalau depan TV ada kasur kan pasti pilih tidur di situ daripada tidur di kamar. Ibu sama abiku tuh juga kayak gitu. Jadi nggak tahu itu setan udah ada di situ sejak sebelum aku di sana atau baru datang atau gimana nggak ngerti. Cuma akhirnya kan kamarnya ibuku memang kalau malam nggak ditiduri. Cuman kalau siang tetap tak pakai tidur siang, tak pakai mainan. Cuman kalau malam memang nggak tidur di situ. Nah ini nih yang paling horor. Jadi setiap jam 12 malam. Jadi setiap jam 12 malam. Jam di rumahku itu jam lama yang kalau jam 12 pokoknya jam 1.00 pokoknya jamnya pas gitu bunyi dan ada bintangnya. Kebetulan jam di rumahku kayak gitu. Jadi setiap jam 12 malam habis bunyi deng 12 di yang ke-12 kali langsung muncul suara-suara dari kamarnya ibuku. Jadi kamarnya ibuku tuh tiap malam ditutup
Kita tidur kan, jadi ini kamar ibuku tuh pasti langsung udah area buat nonton TV yang ada kasurnya. Bubuk di situ kan, pintunya ditutup. Jadi tiap kita yang biasanya begadang sampai malam, tiap jam 12, jentang ke 12 langsung muncul, kita nggak pernah lihat itu bentuknya seperti apa. Cuman itu tuh berupa gangguan suara sih. Jadi kayak itu loh Wan, suara kalau orang jatuh kan kan ada suaranya kayak gitu toh. Jatuh itu jatuh ke kasur dong. Jadi kayak bunyi bek, itu ke kasur. Terus abis dari kasur bek, langsung kayak jatuh ke lantai itu gludak, terus ngesot. Serot. Itu tuh benar-benar 100% kedengaran jelas banget. Satu keluarga dengerin itu. Satu keluarga dengerin. Tiap kali ada suara itu tuh aku sama kakakku waktu itu juga kan kita masih piye ya, masih kecil. Itu kayak langsung merinding satu badan gitu loh, ngerti nggak sih? Karena itu benar-benar kita tuh dengar jelas, dan itu setiap kali dentang ke 12 bunyi selesai langsung ada muncul suara itu yang kita nggak tahu itu suara apa. Itu yang di rumah pertama. Rumah kontrakan itu ya? Rumah kontrakan. Ada sih yang kedua itu, kayak jadi dulu waktu ngontrak kan abiku dulu sempat usaha mebel. Di rumah kontrakan itu, di belakang itu dibangun gudang kayu. Bisa lewat pintu sebelah gitu loh now. Lewat pintu sebelah itu kan ada kaca yang di depan tempatnya nonton TV ini. Ini tembok kan ada ada jendela kaca. Itu tuh kayu-kayu yang disandarin di tembok suka bergerak-bergerak sendiri coy. Dan itu kan kayak, kan kalau gerak kan kayu berat, tumpukan gitu. Jadi kayak serak. Itu tuh kayak bener-bener ini nyanden di tembok, dan itu bener-bener kedenger dan getarnya itu kerasa kalau kita lagi sandar di tembok. Kayak gitu yang di rumah pertama. Serem banget anjir kalau inget-inget. Mungkin di rumah pertama gangguannya suara, terus gerakan kayak gitu-gitu aja mungkin ya. Terus yang di rumah kedua? Nah, singkat ceritalah, abiku beli tanah. Beli tanah di depan rumah itu pas. Jadi dia nggak jauh dari rumah kontrakan. Ada depan banget gitu. Jadi di depan rumah yang kontrak, belilah tanah di situ buat rumah. Tinggallah aku sama ibuku dan saudaraku di situ. Pas itu kakakku lagi dinas kan, dia kan dapat mes, tidur di mes. Jadi tinggal aku, adikku cowok 2 sama ibuku di rumah itu. Terus waktu itu jadi abiku tuh kerja, dan itu dia berapa hari nggak pulang ya waktu itu. Pokoknya udah 3 atau 4 harian gitu nggak pulang. Terus pas malam-malam jam 11 malam lagi nonton TV nih, aku sama ibuku. Tiba-tiba tahu nggak sih handle-nya pintu itu bunyi cek kayak bener-bener itu mau kenceng buka banget, kayak ada yang mau buka, kan dikunci soalnya. Cek. Kaget dong aku sama, siapa bu? Aku ngomong nanya ibuku. Terus ibu bilang, "Gak ngerti, abimu paling." Kira-kira abi dong. Pulang kerja. Dibuka kan ada gordennya. Dibuka gordennya, kok nggak ada. Ibuku gini, Ca, apa bu? Ayo dilihat. Ibuku ambil linggis coy. Aku bawa. Dikira maling takutnya. Aku bawa kayu dong. Buka jegrek, nggak ada siapa-siapa cuk. Kan kalau misalkan itu orang kenceng-kencengnya lari. Waktu itu jadi pas lihat nggak ada siapa-siapa, aku lari dong sampai ke bawah, ke jalan bawah. Itu nggak ada siapa-siapa, benar-benar sepi. Kalaupun orang kan pasti masih kelihatan lari-larinya juga, dan kalau ada yang sembunyi juga pasti kelihatan gitu. Ada bunyi juga, nggak ada siapa-siapa dong. Terus ibuku juga ngecek itu sebenarnya nggak ada siapa-siapa. Terus kita kunci lagi, udah. Terus saya nggak tahu itu siapa. Anjay, udah mulai ekstrim ya, dari suara terus gangguan gerakan barang. Anjay nggak tuh? Anjay. Takutnya pas buka aku luwe nyari mangan kedingungan. Terus itu siapa? Jujur ya aku. Gak. Nanti aku ikut dong. Aku gak kenal konsian Cuk. Itu sih jadi gangguan soal itu suara. Pernah yang bener-bener visual yang maksudnya aku lihat jeng. Aku nggak tatap-tatap gini dong, tatap-tatap mati dong bu aku. Nggak, cuman waktu itu dia itu emang daerah itu nggak ngerti ya, aku nggak ngerti pernah ada sejarah apa atau apa, tapi memang sehoror itu gitu tempatnya. Karena memang yang dibeli bapakku tanah di depan itu adalah hutan pohon-pohon yang aku bilang tadi itu loh, depan rumah kontrakan kan ada hutan-hutan pohon randu, pohon jati itu yang dibeli bapakku, yang kemudian dibangunin rumah. Dan kebetulan di rumah yang akhirnya tanahnya kami beli, belakang dan samping itu juga masih kosong. Masih kebun. Masih tahu lah kebun kan pasti singup ya, Bo. Singup. Kayak gitu. Dan yang waktu itu pernah itu karena jadi rumahku itu kan ada di gang kecil gitu di kampungku. Gang kecil gini terus ada belokan gini. Nah, ini baru ada rumah-rumah, ini rumah yang ku kontrak, ini rumah yang ku tempati sekarang. Nah, pas mau jalan naik ke tempatku ini memang dulu itu ada pohon kelengkeng gede banget tau. Punyanya orang yang ku kontrakin.
pohon kelengkeng gede lah. Waktu itu emang maghrib itu pernah kan jendela kamarnya ibuku tuh kayak jendela apa sih namanya? Jendela kaca gini tapi hitam. Jadi kaca film bukan? Iya kayak gitu. Jadi kita bisa ngaca gitu dari dalam. Tapi kita juga bisa lihat dari luar. Dari luar nggak bisa lihat kita. Bisa dalam. Tapi kita bisa lihat luar. Tapi kita bisa ngaca juga. Saat itu maghrib pas banget setelah azan maghrib, aku joget-joget di ruang nonton TV seberang. Asirehe mungkin zaman itu ya. Gini. Dekat Asirehe. Di depan kamar ibuku. Asirehe. Kan aku lihat ke arah itu jendela itu yang kaca film. Terus itu anjir aku merinding. Terus sumpah aku ya Allah. Terus aku pas joget-joget aku tuh kayak set, tapi pas seret gini terus kayak apa aku mang? Aku kayak ngono kan. Lihat lagi. Coba aku ngerti gak aku ndelok apa kayak serius iki lho. Iya serius mulai mang. Bener-bener. Aku ndelok ono tali tampar gede lusuh dan iku ono sesuatu sing menggantung iku kayak ngene. Iku bajune iku coklat, Cuk. Lusuh. Bajune coklat lusuh ono kayak orang gantung diri. Tapi mukanya enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Jadi dia kayak menggungi aku. Tapi posisinya gini tuh ada tali. Jadi cuma punggungnya yang kelihatan. Punggung sama tali sama rambut dan iku baju aku inget banget lusuh coklat, warna coklat tanah putih yang kena tanah gitu tuh. Itu anjir. Aku melihat itu. Enak asli. Iya. Lagi. Aku sampai gini. Masih lihat itu dong. Masih ada. Manggil ibu dong. Ibu kan di belakang. Bu delon aku ngono. Terus ning kono dong. Ning kamar enggak ono. Oh silang. Silang anjir. Sumpah enggak ngerti kok apa. Ayo coba jelaskan dengan teori Anda. Itu apa? Kak iso dinalar sih iku. Oleh dinalar mungkin layangan mungkin ya, lek nalar layangan. Layangan gak tali sawangan tampar. Sing gede ku lho. Gak tali tampar. Tadi ning lek marek. Kan ono layangan sawangan saiki sing usupi gambar pocong kan nyangsang mungkin. Lek dinalar kok ngono, oleh Kak dinalar ya mungkin iku wis pasti kuntilanak. Nggak ngerti itu namanya apa, tapi memang itu yang terjadi. Guys, kalau yang suara-suara itu bisa aku pastikan itu real karena bukan cuma aku kan. Soalnya satu keluarga. Kalau untuk yang sesuatu yang gantung itu memang aku tok yang lihat dan aku kayak udah memastikan, wah itu bener nggak sih tak delok gitu. Dan memang iya saat itu memang aku lihat itu, tapi pas ibuku tak panggil hilang, langsung pas lihat kaca itu langsung wajah ibuku langsung kayak ngocok. Takutnya yang gantung diri tuh ngene. Walah wani ini nyeluk ibu. Lek wani dhewe enggak usah nyeluk ibumu ngono mungkin merok ngali ae lah. Kayak ngono mungkin. Ini paling gak ada emang. Lecere gak sih Iya bener. Iya mungkin ngono kan di komedino. Iya bener. Kayak gitu sih pengalamanku. Kalau sendiri. Tapi di tempat kerja kita ya, Bu, serem. Serem sih. Nanti kalau tempat kerja nanti ada. Kalau aku pernah gangguan gitu ya. Malam-malam di kamar, posisinya itu mati lampu, gerimis. Megang HP aku ini. Serius ya? Serius lagi? Di kamar, gelap, mati lampu posisinya, main HP. Mau SMS ke temenku. Mau SMS, kok gak kekirim. Jancuk gangguan ini. Gangguanku seperti itu. Iya. Ancen lepas hujan, wah anjing. Gangguanku terberat iku, paling serem kan. Paling serem lah ya. Kayaknya aku di padahal aku SMS, bro minta uang, pinjam uang 50 buat beli pulsa. Kayaknya aku aja gangguan para pengguna. Memang itu adalah gangguan terseram ketika hujan. Apalagi hujan deras, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yes. Horor sih itu yang. Horor ya. Enggak, tapi serius anjir. Dirimu nggak tahu tah? Kayak ada, cuma nggak saya bahas di sini, nanti ada part-part selanjutnya. Seperti itu. Oke, bikin penonton penasaran ya. Biar nonton terus, Mungkin untuk partnya si Elisa mungkin segini dulu mungkin ya. Nanti kalau ada kelanjutannya bisa di tempat lain. Saya nggak mau ada kelanjutan cerita kayak gini ya, Pak. Di rumah saya serem. Ya nanti kalau ada 1 juta. Oh ya mau. Kalau ada 1 juta saya mau. Iya. Akan saya pastikan itu hantu atau bukan. Oke, untuk podcast horor hari ini saya akhiri dulu mungkin ya. Nanti kalau ada waktu-waktu senggang lagi bisa berbincang-bincang horor komedi lagi. Sebelum saya tutup podcast hari ini, alangkah baiknya saya memberikan pantun yang sangat menggelegar buat kalian semua.
ada selambu di balik batu. Ih, kok iso ya?